Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari jurusan Tadris Biologi A semester 3. Di sini anggota dari kelompok 6 ada 2 orang. Yang pertama ada Saudara Ahmad Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 20081060074, dan yang kedua ada saya yang bernama Salsa Fani Lestiani dengan nomor induk mahasiswa 20081060006. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai myxomycota dan mycota. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama ada pengertian protista mirip jamur. Protista mirip jamur memiliki penampilan yang berkilau, basah dan bertekstur seperti gelatin. Protista mirip jamur sebagian besar habitatnya hidup di tempat lembab dan basah. Protista ini memiliki struktur tubuh dan cara reproduksi yang mirip dengan badan buah penghasil spora. Protista ini bergerak mirip amuba sehingga disebut dengan amoeboid. Protista ini mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Protista mirip jamur dikelompokkan menjadi 2 filum, yaitu myxomycota dan mycota. Adapun gambaran dari myxomycota atau slime mold dan mycota atau water mold. Yang pertama untuk myxomycota atau slime mold merupakan jamur lendir yang tidak memiliki sekat, di mana jamur ini memiliki inti yang banyak dan intinya tidak dipisahkan oleh adanya sekat, karena jamur ini tidak memiliki sekat. Jamur ini pun bersifat uniseluler maupun multiseluler, heterotrof, dan dapat bergerak dengan bebas. Jamur lendir ini hidup di batang kayu yang membusuk, tanah lembab, sampah basah, kayu lapuk, maupun di hutan basah. Myxomycota disebut juga dengan kapang lendir sejati, di mana ukuran dan warna jamur ini sangat bervariasi dan berubah-ubah bentuknya ketika jamur ini merayap di permukaan substrat tempat hidupnya. Makhluk hidup ini memakan bakteri, spora-spora jamur atau fungi, dan bahan organik kecil dalam bentuk partikel-partikel yang terdapat di dalam tanah, di daun-daun mati, maupun kayu yang ditumbuhinya. Sehingga myxomycota ini disebut juga memiliki sifat heterotrof. Ciri-ciri dari myxomycota. Myxomycota memiliki pigmen terang, yaitu memiliki warna kuning atau orange. Alat geraknya berupa flagellum atau pseudopodia, dan semuanya bersifat heterotrof. Myxomycota memiliki 2 fase dalam hidupnya. Yang pertama ada fase amoeboid atau fase bebas, dan fase dewasa, yaitu reproduksi. Myxomycota hidup sebagai agregat dengan sitoplasma yang inti selnya banyak, disebut pula dengan plasmodium. Plasmodium mendapatkan makanan dengan cara menelan organisme lain secara fagositosis. Plasmodium bergerak amoeboid, mengelilingi dan menelan makanan berupa bahan organik, di mana dalam vakuola makanan dicernalah makanan tersebut, sehingga sisa yang tidak dicerna ditinggal ketika plasmodium bergerak. Apabila plasmodium dewasa membentuk sporangium atau kotak spora. Nah, sporangium yang telah masak atau dewasa ini kemudian akan pecah, dan spora tersebut tersebar dengan adanya bantuan angin. Spora yang berkecambah akan membentuk sel gamet yang bersifat haploid,
dan sel gamet ini melakukan singami. Apa itu singami? Singami merupakan suatu proses peleburan dua gamet yang bentuk maupun ukurannya sama, baik jantan maupun betina. Hasil dari peleburan yaitu berupa zigot, di mana zigot akan tumbuh dewasa. Di mana apabila lingkungan menguntungkan, maka plasmodium pun akan bertambah besar. Dan sebaliknya, apabila lingkungan merugikan, plasmodium akan berhenti tumbuh dan berdiferensiasi menjadi tahapan siklus yang memiliki fungsi dalam reproduksi seksual. Reproduksi pada jamur lendir terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, atau pembentukan spora berflagel yang akan menjadi myxamuba. Yang kedua, dengan cara reproduksi seksual, di mana dilakukan dengan cara peleburan dua myxamuba menjadi amebozigot. Contohnya pada spesies Dictyostelium discoidum dan Fusarium sp. Jamur lendir memiliki dua tipe, yaitu tipe yang bersekat yang disebut dengan Acrasiomycota dan tipe yang tidak bersekat yang disebut Myxomycota. Siklus hidup dari Acrasiomycota merupakan sel tunggal yang bebas, di mana selnya berkumpul membentuk suatu massa multiseluler tunggal. Massa sel memiliki bentuk seperti siput yang bergerak atau bermigrasi menuju lokasi yang cacah. Ketika berhenti bergerak, siput akan mengatur untuk membentuk tangkai dengan kotak spora yang berada di ujung atau di puncaknya. Pada saat kotak spora sudah matang atau dewasa, kotak spora akan melepaskan sporanya ke udara, di mana spora tersebut terdiri dari sel yang haploid. Contohnya pada Dictyostelium discoidum. Peranan Myxomycota. Sama seperti jamur air lainnya, beberapa jamur lendir apabila hidup parasit pada tanaman akan menginfeksi akar tanaman yang mengakibatkan pembengkakan akar, yang dikenal pula dengan penyakit bengkak air, di mana tanaman yang terserang jamur ini akarnya akan membusuk dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian infeksi terjadi apabila zoospora menembus anak akar tanaman inangnya dan segera menjadi myxamuba yang tumbuh menjadi plasmodium, yang kemudian plasmodium akan tumbuh sehingga ukurannya bertambah yang menyebabkan akar-akar tanaman inang membengkak yang disebut pula dengan bengkak air yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian saat terjadinya infeksi, spora-spora pun ikut terbentuk dan akan menghuni sel-sel tanaman inang hingga sel-sel itu menjadi busuk yang kemudian spora-spora tersebut dibebaskan dan siap menginfeksi bibit tanaman baru, seperti pada tanaman kubis dan kentang yang dapat rusak yang mengakibatkan tanaman menjadi kerdil sehingga akhirnya tanaman tersebut mati, namun sebelum waktunya. Nah, ada alasan mengapa Myxomycota dikelompokkan ke dalam kingdom Protista dan kenapa tidak dikelompokkan ke dalam kingdom Fungi. Karena anggota kelompok Myxomycota ini dikenal sebagai jamur lendir yang memiliki massa berlendir yang menyebar dalam daur hidupnya yang disebut atau dikenal pula dengan plasmodium. Plasmodium ini memiliki banyak inti sel
Plasmodium pada Myxomycota merupakan massa protoplasma yang telanjang, yaitu tidak memiliki dinding sel. Ukuran dan warnanya bervariasi dan mampu berubah-ubah bentuknya pada saat Myxomycota tersebut merayap di atas permukaan substrat maupun medium yang ditempatinya. Dalam keadaan yang menguntungkan, seperti ketersediaan makanan yang cukup, maka Plasmodium pun akan dapat bergerak-gerak seperti halnya amuba yang menyerbu makanannya sambil tumbuh, sehingga ukurannya semakin bertambah. Kemudian, apabila keadaan atau kondisinya tidak sesuai untuk pertumbuhan, seperti terjadinya kekeringan atau tidak ada makanan, maka organisme ini menjadi tidak aktif dan akan berubah sifatnya menjadi tubuh buah atau tangkai-tangkai yang akan menghasilkan spora seperti jamur. Nah, spora tersebut kemudian akan tumbuh dan berkembang, kemudian menjadi matang. Nah, setelah matang tersebut akan pecah dan akan menyebar dibantu oleh angin. Apabila jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah dan membentuk sel-sel tunggal yang bergerak dengan menggunakan flagela atau bulu cambuk dan pseudopodia atau kaki semu, yang kemudian sel-sel tersebut berpasangan sehingga mulailah terjadi pembentukan plasmodium yang baru. Dengan keunikannya tersebut, keunikan dari daur hidupnya, maka jamur ini dikelompokkan dalam anggota protista mirip jamur, bukan ke dalam anggota fungi. Adapun materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Firdaus, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Tony Sani. Selanjutnya adalah pertumbuhan pada Myxomycota seperti pada gambar berikut. Pada gambar pertama merupakan tahap plasmodium atau amoeboid. Pada gambar kedua adalah berkumpulnya dan bergerak memusat. Gambar ketiga merupakan bentuk seperti siput tak bercangkang, bergerak menuju cahaya. Yang keempat merupakan pergerakan berhenti mulai terbentuknya sporongium. Yang kelima adalah kepala sporongium atau badan buah, dan yang keenam adalah sporongium saling berkumpul. Selanjutnya adalah Oomycota atau water mold. Oomycota yang dikenal juga dengan jamur air merupakan kelompok protista bersel tunggal yang berfilamen. Dari segi fisik menyerupai dengan fungi atau jamuran. Organisme ini pernah dimasukkan sebagai anggota fungi. Bahkan sampai sekarang kajian biologi tentang biologi fungi. Oomycota dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai watermold atau jamur air karena kebiasaannya yang dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang terbilang tinggi dan berair. Oomycota mencakup jamur air, watermold, kerat putih, white rust, dan embun tepung, downy mildew. Oomycota memiliki perbedaan dengan fungi. Di antaranya, Oomycota memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sementara dinding sel fungi terbuat dari kitin. Oomycota mampu menghasilkan sel berflagel pada salah satu tahap siklus hidupnya. Kebanyakan jamur air merupakan pengurai yang tumbuh menyerupai kapas pada alga dan hewan yang sudah mati. Umumnya kerat putih dan embun tepung hidup di darat sebagai parasit tumbuhan. Jamur air merupakan saprofit seperti Saprolegina yang merupakan sisa makhluk hidup
di dalam air. Contohnya contoh jamur air yaitu Saprolegina, Phytophthora infestan, dan Pythium. Selanjutnya adalah perbedaan filum Oomycota dengan filum Mysomycota. Filum Oomycota merupakan jamur yang hidup pada habitat dengan kondisi lembab atau berair. Dan ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh filum Oomycota yang membedakan dengan filum Mysomycota, yaitu yang pertama, Oomycota memiliki benang-benang hifa yang tidak bersekat melintang di dalamnya, serta memiliki inti dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah dinding sel pada filum ini terdiri dari selulosa. Yang ketiga yaitu melakukan reproduksi secara aseksual dengan membentuk zoospora serta memiliki 2 flagela yang digunakan untuk berenang. Untuk reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet. Setelah fertilisasi akan membentuk zigot dengan mengalami pertumbuhan menjadi oospora. Kemudian ciri-ciri dari Oomycota. Jamur jenis Sporolegina merupakan jamur yang hidup di saprofit pada hewan-hewan yang mati di air. Jamur Phytophthora merupakan jamur karat putih yang memiliki 2 sifat, yaitu ada yang hidup saprofit dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Jamur karat putih yang hidup sebagai parasit diantaranya Phytophthora infestan yang bersifat parasit pada kentang. Phytophthora nisotinae hidup parasit pada tembakau, dan Phytophthora flamifera hidup parasit pada kelapa. Ciri-ciri dari Oomycota atau jamur air adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah heterostrof. Yang kedua adalah uniseluler. Yang ketiga tersusun atas hifa senostik. Dan yang keempat, dinding sel tersusun atas selulosa, namun tidak berkloroplas. Selanjutnya adalah reproduksi Oomycota. Jamur air bereproduksi secara aseksual atau seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Dilakukan dengan menghasilkan zoospora yang memiliki 2 flagel. Dan yang kedua adalah reproduksi seksual. Dilakukan dengan menghasilkan zigot dari pertemuan gamet jantan yang dihasilkan antheridium dan gamet betina yang dihasilkan oogonium. Contohnya Sporolegina atau parasit ikan, Plasmopora ficola pada jamur anggur, dan Phytophthora infestan pada jamur kentang dan tomat. Reproduksi masih dengan reproduksi Oomycota. Oomycota yang meliputi jenis-jenis jamur lendir uniseluler yang membentuk benang-benang miselium yang bercabang-cabang. Beberapa jenis ada yang bersifat saprofit sebagai decomposer dan ada yang bersifat parasit pada tanaman dan hewan air. Untuk reproduksi aseksual pada Oomycota yang hidup di air dengan zoospora berflagel 2, sedangkan yang hidup di darat dengan sporongium dan condium. Reproduksi seksual dengan oogami. Selnya membentuk struktur yang mengandung sel telur dan struktur yang membentuk sel sperma. Dari kedua struktur ini kemudian bersatu sehingga menjadi pembuahan yang menghasilkan zigot diploid yang kemudian tumbuh membentuk spora berdinding tebal yang disebut zoospora dengan 2 flagela. 1 flagela tidak berbulu menjurus ke belakang dan 1 flagela berbulu yang menjurus ke bagian depan. Zoospora ini bisa berkecambah
akan membentuk individu yang baru. Oomycota sangat penting ekonomi dan ilmu pengetahuan karena banyak menyebabkan penyakit pada hewan dan tanaman budidaya. Oomycota sebagai parasit. Oomycota menyebabkan penyakit pada hewan dan tanaman budidaya, di antaranya Clegginidium babensis porcit yang memiliki hifa bercabang yang hidup parasit dalam sel-sel ganggang. Selanjutnya Saporelegina parasitica, parasit pada ikan dan telur-telur ikan. Yang ketiga, Pythium dibarianum menyebabkan busuk pada kecambah. Yang keempat, Phytophthora infestan merupakan parasit yang menyerang tanaman kentang, tomat, dan sebagainya. Yang kelima, Phytophthora faberi menimbulkan penyakit pada tanaman karet pada luka bekas sedapan. Yang keenam, Plasmopora viticola merupakan parasit pada tanaman anggur. Yang ketujuh, Pseudophora zoonosis, parasit pada tanaman mentimun. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah Albugo cyanida, parasit pada tanaman kol, kubis, dan kelompok Grubiverae yang lain. Selanjutnya adalah peranan Oomycota. Oomycota memiliki peranan yang pada umumnya merugikan. Kenamanya Oomycota hidup sebagai pengurai dan parasit pada hewan, tumbuhan, dan bahkan pada Oomycota yang lain. Berikut adalah peran Oomycota, yaitu Achillia sp. yang hidup sebagai parasit pada ikan. Saprogynophora viticola hidup parasit pada tanaman anggur. Sclerospora maides penyebab penyakit bulai pada jagung. Phytophthora infestan menyebabkan penyakit Leadbite pada kentang. Yang keenam, Phytophthora faberi yang hidup parasit pada tanaman karet. Phytophthora nisotinae yang hidup parasit pada tanaman tembakau. Yang kedelapan, Phytophthora poimphora yang hidup parasit pada tanaman kelapa. Yang kesembilan, Phytophthora sp. juga dapat menyebabkan penyakit pada buah coklat, tanaman lada, kina, kelapa, cengkeh, tembakau, dan jarak. Dan terakhir, Pythium sp. dapat menimbulkan penyakit rebah semai dan pembusukan pada kecambah tembakau. Saprolegina apanomices dan Achillia merupakan Oomycota yang sering menginfeksi ikan gurame. Osporomus gurami. Jamur air tersebut tersebar di perairan tawar dan menginfeksi ikan liar maupun ikan budidaya, terutama induk dengan telur ikan. Secara eksternal, serangan jamur ini dapat dilihat dengan adanya gumpalan putih pada tubuh ikan. Sedangkan secara internal, serangan suatu penyakit dapat dilihat melalui gambaran darah ikan yang terinfeksi. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya ada kesalahan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.